Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Endang Nasution, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Saya mengajar di SMA IT Yapira, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan mengambil materi perubahan lingkungan di kelas Ulumia 2 SMA IT Yapira. Saya mohon masukan dan kritikannya dari Bapak Ibu sekalian agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Alhamdulillah, biasa Allah. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan yang bahagia ya. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan semua kegiatan, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita awali dulu oleh bersama-sama berdoa. Nah, berdoa kali ini kita akan dipimpin oleh siapa ya? Nadine, silakan. Ada Nadine. Silakan Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua ya. Mungkin saudara-saudara kita atau tetangga kita di luar sana sedang ada yang tertimpa musibah atau sedang sakit. Mudah-mudahan mereka lekas untuk sembuh, untuk disehatkan kembali dan diambil penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada kalian ya. Kalian adalah seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Betul tidak? Betul. Yang namanya orang yang sedang belajar ibaratnya seperti seorang anak yang baru lahir. Apakah dia langsung bisa? Ya. Bisa melakukan sesuatu langsung bisa dia? Ya. Berarti mereka belajar dulu. Nah, itulah kita sebagai pelajar juga harus seperti itu. Jadi jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena semuanya akan indah pada waktunya ya. Akan cie-cie pada waktunya. Ketika kalian tidak bisa, tidak berhasil, maka lanjutkanlah. Maka kerjakanlah. Insya Allah karena sering terbiasa, maka kita akan Bisa. tak kenal maka tak Saya. tak sayang maka tak tak cinta maka Bisa. ta'aruf ya. Iya. Oke, tadi motivasi yang saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan lembar pretest ya. Nanti saya akan setiap orang untuk mengerjakannya. Oke. Sudah? Sudah belum? Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan. Selanjutnya, saya akan menayangkan sebuah tayangan video. Silakan nanti kalian amati. Ya. Oke. Kira-kira apa sih masalah apa dan penyebabnya apa sih itu?
Ya. Sudah kan? Dulu videonya. Nah, dari tayangan video yang sudah saya tampilkan tadi, kira-kira ada nggak? Kalian mendapatkan beberapa keresahan nggak? Mendapatkan nggak? Mendapatkan. Tadi masalah apa yang kalian lihat di video yang saya tampilkan tadi? Satu orang angkat tangan yang berani. Kayak ini, silakan. Limbah sampah. Limbah sampah, oke. Limbah sampah yang menumpuk. Kemudian tadi siapa? Kebakaran. Kebakaran, oke. Pencemaran udara. Pencemaran udara. Oke, Sarah. Ya. Iya. Oke, tadi di video ada? Ada, oke. Nah, tadi ada pencemaran udara, ya, polusi air ya. Terus ada penumpukan sampah, kebakaran hutan, itu adalah salah satu permasalahan yang ditampilkan di Video. tadi. Oke, kira-kira penyebabnya apa sih? Ada yang tahu? Bunga? Kurang pekanya masyarakat terhadap kepedulian Oke, yes. Kurang pekannya, jadi ya dari dalam diri. Jadi faktor marah. Ya, terus apa lagi kira-kira? Marah panjang. Permasalahan yang kedua selanjutnya ya, ada apa lagi? Sampah. Oh ya, sampah itu yang pertama adalah tadi ya faktor internal. Contohnya adalah karena kurang pekanya. Yang kedua tidak ada kesadaran ya. Terus yang ketiga kira-kira apa? Tidak ada tempat pembuangan Sampah. Terus masalah itunya apa? Masalah selanjutnya ada apa lagi? Polusi udara. Oke, pabrik ya, kendaraan. Oke. Terus ada lagi yang di akhir-akhir tuh. Apa? Membuang sampah di lautan atau di sungai. Ya, jadi tadi di Nusa Penida ya contohnya ada terjadi kejadian di mana? Jambi. Oh, tadi yang tadi kalian lihat Nusa Penida itu apa? Ikan pari berenang-renang di sampah. Itu akibatnya yang ditimbulkan karena kurang kesadaran manusia. Kita membuang sampah di laut atau di sungai. Oke. Tuh ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang apa sih pencemaran? Tadi di tes ada? Apa pencemaran? Boleh ditulis? Ada yang tahu? Pencemaran itu apa? Suatu keadaan. Apa pencemaran? Suatu keadaan. Ada yang bisa tulis silakan. Jangan takut salah. Nanti saya. Yang namanya belajar pasti ada benar, ada salah. Jangan takut salah. Oke, Bunga silakan Bunga. Apa tadi Bunga? Suatu keadaan. Ya silakan Bunga. Suatu keadaan di mana masuknya suatu zat atau makhluk hidup lain yang dapat merusak keseimbangan hidup. Oke, baik, betul ya. Tepuk tangan buat Bunga. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan? Jadi suatu keadaan di mana masuknya suatu zat atau dimasukkannya suatu zat atau makhluk hidup ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak seimbang. Itu adalah apa? Nah, zatnya apa disebutnya? Zatnya disebut apa? Tadi ada polutan. Pinter semuanya, tepuk tangan buat kalian. Ya. Ada 3 tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, ya, mengharapkan kalian dapat mengidentifikasi, ya, pengertian pencemaran, macam-macam pencemaran dan faktor-faktor penyebab pencemaran. Oke, tadi sudah ada ya pencemaran, sudah kalian amati. Kemudian yang keduanya adalah dengan pengamatan gambar
dan diskusi. Nanti akan lihat ada gambar yang saya tampilkan. Kemudian kalian diskusikan, ya. Kalian dapat peserta didik dapat memiliki sikap kerjasama serta dapat menganalisis, ya, menganalisis kasus pencemaran lingkungan, air, tanah, suara dan udara dengan penyebab terjadinya dan bagaimana cara mencegah dan cara menanggulangi dengan. Oke. Yang ketiganya, dengan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat memiliki rasa percaya diri dan dapat membuat poster kampanye. Nah, nanti di akhir, di fase yang keempat, nanti setiap kelompok harus membuat mengembangkan atau menyajikan hasil yang solusi yang kalian dapat nanti dimasukkan ke dalam poster. Oke, paham ya? Oke. Nah, makna pembelajarannya ada 4 ya. Ya, kalian paham rasa kepedulian peserta didik terhadap lingkungan alam yang ada di baik itu di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat, ya. Dengan pembelajaran materi perubahan atau pencemaran lingkungan, peserta didik mengerti akan dampak dari pencemaran. Oke. Yang ketiganya, pencemaran lingkungan, peserta didik memahami akan pentingnya menjaga lingkungan dan oke, tuh ya. Nah, saya tadi sudah kita akan bagi, ya, kalian sudah berkumpul ke kelompok. Saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Silakan nanti bagi ini sudah ada bukunya, ya. Ini apa namanya? Bagikan per kelompok satu-satu untuk bahan ajarnya dan bahan ajarnya. Kelompok satu, ya. Nah, sekarang sudah terperhatikan gambar di situ. Saya tanya dulu, ini kira-kira gambar apa sih? Pembuangan limbah. Iya, buang limbah sembarangan. Kemudian ternyata lihat yang ketika ada pabrik atau pembuangan limbah sembarangan ke sungai, ternyata sungai itu digunakan oleh warga. Terus ketika limbah-limbah itu sering dibuang ke sungai, maka sungai akan akan banyak sampahnya. Nah, kira-kira akan menimbulkan permasalahan apa sih? Solusinya bagaimana? Ya, silakan diskusikan. Saya beri waktu sekitar berapa? 15 menit ya. Ya, silakan. Kerjasama. Bagaimana kelompok 2 ada masalah? Bisa kalian menggunakan bahan ajar. Di sini kan saya bapak udah nih, ini juga dipakai ya. Oke. Paham ya? Kelompok 3 ada kesulitan? Ingat, untuk masalah solusinya banyak ya. Ini apa namanya? Ini kan ada permasalahannya juga membuang limbah sembarangan. Masalahnya apa yang disebabkan oleh ini? Nah, misalnya kalau misalnya ada pabrik atau perusahaan yang membuang misalnya tidak
ya? Oke, sudah? Oke. Apa namanya? Setiap kelompok mempresentasikan hasil yang sudah didapatkan ya. Oke. Siapa yang berani untuk kelompok yang pertama maju mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok 2 sekarang. Disimpan di tengah ini ya. Ya, ulurnya. Oke, di depan presentasi. Ya, siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan permasalahan yang terdapat di video di gambar. Yaitu permasalahannya bakteri dan kuman dapat tersebar secara mudah seperti rusaknya atau terganggunya ekosistem yang ada di sekitarnya. Mungkin solusinya kita sampaikan. 1. Membuat tempat pembuangan limbah khusus yang dapat diuraikan dan bersihkan secara rutin. 2. Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa selanjutnya dengan cara membuat poster atau peringatan. 3. Memilah sampah organik dan anorganik. Ini dari teman-teman ada yang memberikan saran atau pertanyaan? Boleh? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apakah dengan cara membuat poster masyarakat akan sadar? Baik, itu hanya salah satunya cara memperingati masyarakat dengan cara kita mensadari masyarakat dengan poster, kita taruh di tempat emang yang masyarakat kurang kesadaran di situ. Oke. Paham, Pak? Jadi dengan poster ya bukan dengan pasti, tapi kita mengingatkan kembali gitu. Ya, seperti itu mungkin maksudnya. Mengingatkan masyarakat agar lebih menjaga lingkungan. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau bertanya? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas kurangnya. Ditutup dengan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah ada beberapa yang tampil dalam presentasi ya. Jadi kita akan masuk ke dalam fase yang selanjutnya, yaitu fase mengembangkan pengetahuan dan menjadikan hasil karya. Nah, yang saya harapkan tadi, setelah kalian mendapatkan permasalahan dan solusinya, tolong nanti kalian kembangkan ke dalam suatu hasil karya, ya. Jadi kalian tuangkan dalam suatu karya poster atau infografis. Ya. Tahu poster? Tahu infografis? Infografis adalah informasi yang berupa gambar. Ya. Jadi nanti saya akan kasih waktu setengah jam untuk kalian membuat poster ya. Paham ya? Oke. Silakan satu kelompok untuk mengambil kertasnya ya. Mengambil kertasnya dan pensil warnanya sesuai yang kalian inginkan. Bawanya dulu.
membuat, silakan sampaikan dulu, presentasikan. Siapa yang mau ini? Oke, kelompok ini lagi maju ya. Oke. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2 ya. Oke. Ditampilkan kepada teman-temannya, lihatlah inilah hasil karya yang ditampilkan yang berhasil. Oke. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabarnya di kelompok sini. 2 ingin Mempresentasikan hasil kreativitas, yaitu membuat poster secara abstrak. Jadi kita mengambil tema tentang go green, tentang go green dan global warming. Ininya terlalu ke bawah. Di sini kita memberikan kepada masyarakat, memberikan peringatan. Dari gambar kita bisa lihat bumi itu mempunyai 12 sisi. Sisi ketika sehat seperti ini yaitu go green, karena emang ada reboisasi dari situ. Terus sebelahnya lagi itu kebakaran hutan, bisa jadi global warming atau pemanasan global seperti banyaknya rumah kaca. Ya, jadi bisa diadu debatnya seperti itu. Mungkin temanya, slogannya kita jaga alam, alam jaga kita. Silakan. Ada yang mau memberi tanggapan? Ada yang memberi tanggapan bagaimana posternya? Oke. Ya, tadi siapa yang katakan? Oke, Sekar. Tanggapan. Gambarnya bagus, menarik, kena gitu sih, kena Oh, ya, dimaksud. Jadi informasinya sampai gitu. Iya. Oke. Oke. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada poster kali ini adalah menjaga ekosistem di laut. Terus judulnya poster tentang menjaga ekosistem di laut. Nah, maksud dari poster kita ini tuh kita sebagai masyarakat jangan suka membuang sampah di sungai sembarangan, karena sampah-sampah yang dari sungai itu bakal masuk ke laut. Kasihan ikan-ikan yang ada di laut itu, ntar dia berenang sama sampah. Oke, ada yang mau disampaikan atau apa? Saya akan tunjuk satu orang untuk berkomentar pendapatnya. Saya akan tunjuk satu orang untuk komentar bagaimana pendapatnya mengenai poster dari kelompok 3. Itu bagus juga, terus juga nyadarin masyarakat buat nggak buang sampah sembarangan di laut, Baik. sama biar ekosistem di laut nggak punah. Oke. Dan ada kekurangan? Kekurangannya apa? Cukup sempurna. Oh, cukup sempurna ya. Oke. Tiga kata-katanya. Tinggal kata-katanya kurang Dan gede slogan, mungkin ya. ya kayak slogan buat ngajak masyarakat. Oh ya, oke. Slogannya kurang ya, terus kata-katanya kurang terlihat kalau dari sini ya. Ada lagi tidak? Tidak, ya udah. Kalau tidak ada, silakan boleh ditutup ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan sekarang kita penampilan kelompok yang terakhir. Oke, silakan kelompok 4, silakan ke depan. Ayo, nah. Juru bicara. Oke, dah. Yang bisa apa istilah? Oke. Dimulai. Perhatikan teman-teman. Lihat posternya baik-baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
ini dengan tema menjaga lingkungan dengan judul membuang sampah pada tempatnya. Jadi intinya kita mau dimanapun berada, buang sampah itu harus di tempat sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, lingkungan akan tercemar kemana-mana dan akan menyebabkan kebakaran hutan seperti banjir, terus kalau terjadi kotor, banyak sampah dan lain-lainnya sebagainya. Jadi intinya kita itu ya buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Betul ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau berpendapat? Kelompok ini belum ada nih suaranya. Kelompok 1. Sini. Oke, pendapatnya silakan. Penilaiannya. Oke. Gambarnya bagus, kreatif, terus tulisannya udah kelihatan. Terus pesannya bagaimana? Pesan bagus ya kan? Kayak kurang tambahin hiasan lagi. Oke, kurang pesan ya, kurang pesan. Biasanya ya. Terus ada lagi? Ya, kelompok ini bagaimana? Pendapatnya untuk kelompok 4 tentang master. Konsepnya bagus, Wah. yang juga menarik, cuma Oke. kurang apa ya, kayak kurang tambahan gitu loh biar menarik perhatian. Oke, jadi iya, berarti kelompok 1 jadi gambarnya kurang menarik ya. Oke. Ditambahin lagi. Kurang, maksudnya kurang jumlahnya ya. Oke, itu saja ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Hah? Oke, makasih buat sarannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya semuanya sudah bagus. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, biar mas semangat sedikit speaking ya, sedikit aja. Ya. Masih ingat apa kata jari? Masih ingat kan apa kata jari? Masih. Kita menggunakan jari kiri saja ya. Jari kiri saja. Oke. Siap? 1, 2, 3. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Jangan nongol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Saya mau bertanya, ya kita memasuki akhir ya. Oke, saya mau bertanya. Pencemaran adalah suatu keadaan di mana masuknya atau dimasukkannya satu zat atau makhluk hidup lain yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Oke, ya. Pencemaran. Polutan adalah zat dari pencemaran. Oke, zat atau bahan yang dapat mencemari Lingkungan. Oke, selanjutnya. Yang belum ngomong ini nih. Nomor 1 ya. Ada yang ngomong nih. Sebutkan salah satu faktor yang atau polutan yang dapat mencemari lingkungan, mencemari apa udara. Satu saja contohnya. Polusi. Asap apa? Kendaraan. Asap kendaraan. Terus apa lagi? Asap pabrik. Oke. Asap apa? Asap apa? Nih Aisyah. Asap pabrik, asap kendaraan, asap pabrik. Terlalu ini Pak.
banyak sampah di laut. Di darat nih. Oke. Polutan dari pencemaran air. Ini dari ikan membusuk. Ikan busuk, oke, ikan mati. Oke, limbah pabrik yang mengalir. Kemudian apa lagi? Pupuk pestisida yang berlebihan. Pupuk pestisida yang berlebihan. Terus apa lagi? Ada yang apa lagi? Buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Oke, ya banyak ya. Oke, kalian sudah paham ya bagaimana apa itu pengertian dari pencemaran, apa itu polutan, apa itu polutan yang menyebabkan dalam hidup, bagaimana mencegahnya ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan ya dulu. Bagaimana suasananya bagaimana? Saya akan memberikan keyword untuk kelompok yang terbaik ya pada pembelajaran ini. Saya akan berikan dulu dari yang kedua. Yang kedua itu adalah kelompok 3. Tepuk tangan. Ada yang pertama sudah pasti siapa? Ya, oke. Kita ingin memberikan soal ya, post test tadi kan di awal di tes. Sekarang karena kalian sudah mengikuti pembelajaran, ada soal post test yang harus kalian isi. Silakan kelompok per orang satu ya. Dikerjakan ya. Oke, sudah, silakan dikumpulkan. Beri nama dan kumpulkan. Dikumpulkan siapa yang mengumpulkannya? Anissa atau siapa? Bunga, tolong kumpulkan bunga. Oke, sambil menunggu bunga mengumpulkan ya, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, saya akan memberikan tugas minggu depan. Nanti kita akan membuat suatu proyek yang berkaitan dengan limbah ya, berkaitan dengan limbah plastik ya. Akan diproses apa? Nanti proyeknya apa terserah, kita akan bertemu di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya, ya. Oke, mungkin untuk sekarang kita akhiri saja ya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.